Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga di sore yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka buka bersama alumni SMA 30 angkatan 2000 bersama para duafa. Rekan-rekan yang dirahmati Subhanahu wa taala, kita harus perhatikan ada 4 hal. Yang pertama, Allah telah anugerahkan kita hati. Jagalah hati kita agar senantiasa dalam keadaan bersih. Jagalah hati kita, jangan sampai kita nodai daripada dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Karena hati yang bisa menerima keimanan adalah hati yang hidup, hati yang bersih dari segala noda dosa, dan rendah hati tawadu menerima kebenaran. Kemudian hati yang menolak keimanan dan menerima kekufuran adalah hati yang mati, hati yang penuh dengan kemaksiatan, hati yang penuh dengan takabur, sombong, sehingga dia menolak kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang pertama, mari kita jaga hati kita. Kemudian yang kedua, Allah telah anugerahkan kepada kita akal sehat. Oleh karena itu, mari kita maksimalkan akal budi yang telah Allah berikan kepada kita, yang merupakan anugerah. Dengan akal ini kita bisa membedakan antara hitam dan putih, bisa membedakan benar dan salah. Dengan akal manusia kita bisa mengetahui kebenaran ajaran Islam, kemudian kita bisa memilihnya sebagai jalan hidup kita. Akal yang sehat akan sejalan dengan keimanan, sedangkan akal yang sakit akan sejalan dengan kekufuran. Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa dikehendaki dalam dirinya ada kebaikan, maka dia akan dipahamkan akan agama. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sidang buka bersama ya SMA 30 angkatan 2000 ya, alumni serta rekan-rekan semua yang hadir di tempat ini. Oleh karena itu kita harus maksimalkan fungsi hati kita agar hati kita hidup. Kita maksimalkan akal kita agar akal kita menjadi sehat. Perpaduan antara hati yang hidup dan akal yang sehat ini akan terwujud dalam bentuk akhlak, yaitu akhlak mulia. Akhlak mulia timbul dari hati yang hidup dan akal yang sehat. Sedangkan akhlak tercela akan muncul dari hati yang mati dan akal yang sakit. Jika ada orang berperilaku buruk, kasar, kotor, dan tercela, maka hal itu mencerminkan apa yang ada dalam hatinya dan akalnya. Tapi bisa juga sebaliknya, akhlak tercela maka akan menimbulkan atau meracuni hati dan akal kita. Oleh karena itu, akhlak mulia adalah salah satu ciri bagi orang yang memilih jalan keimanan. Sekali lagi, orang yang memilih jalan keimanan adalah orang-orang yang memilih akhlak, yang memiliki akhlak yang mulia. Jadi kalau kita ingin memiliki keimanan yang baik, maka berperilaku yang baik, milikilah akhlak yang baik. Rekan-rekan yang dirahmati Subhanahu wa taala, kemudian yang keempat adalah kita harus bergaul dengan lingkungan yang baik. Kenapa lingkungan ini berpengaruh terhadap hati, pikiran, dan kemudian kepribadian kita? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapa yang menjadi teman dekat kalian. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Lingkungan atau teman yang dekat menjadi indikator apakah orang tersebut mau memilih jalan keimanan atau jalan kekufuran. Jadi kalau orang-orang itu senangnya ngumpul dengan orang-orang yang suka berbuat maksiat, berarti dia memilih jalan kekufuran. Tapi kalau dia senang dengan orang-orang yang berada di masjid, kumpul selalu bersama di masjid, dan dia juga ingin memperbaiki hidup dia, maka dia termasuk orang-orang yang memilih jalan keimanan. Apabila orang itu merasa betah di dalam dunia yang penuh dengan dosa, dengan kerusakan, dengan kemaksiatan, maka itu tandanya hatinya telah mati, tandanya akalnya tidak sehat. Sebaliknya, orang yang merasa nyaman dalam lingkungan yang baik, orang-orang yang soleh, penuh dengan ritual,
maka dia akan memiliki hati yang bersih dan juga akal sehatnya akan tumbuh, akan hidup. Dan kita harus selalu memohon kepada Allah agar kita memiliki lingkungan yang baik, teman-teman yang baik, kemudian memohon kepada Allah agar diberikan akal yang sehat, agar diberikan hati yang bersih, sehingga kita bisa menerima petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini kita harus banyak berdoa kepada Allah, memohon agar kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah mendapatkan kebaikan, menerima kebaikan, mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki oleh Allah ada kebaikan dalam dirinya, maka dia akan dipahamkan akan agama. Baik rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Semoga kita bisa memaksimalkan 10 hari akhir Ramadan ini untuk kita banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan kita kepada Allah. Sehingga dengan demikian di bulan suci ini kita mendapatkan ampunan dari Allah, dan di bulan Syawal nanti kita betul-betul kembali fitri, kembali memiliki hati yang bersih. Nah, dengan modal hati yang bersih inilah mari kita melangkah menatap masa depan secara lebih optimis untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini, sehingga jalan hidup kita sesuai dengan bimbingan, tuntunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita terhindar daripada sifat tercela, terhindar daripada akhlak yang buruk, terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila kita memiliki hati yang bersih, akal yang sehat, ibadah yang baik, akhlak yang mulia, semoga Allah akan senantiasa mengabulkan doa-doa kita, sehingga kita bisa memperoleh bahagia di dunia dan kemudian menggapai surga di akhirat nanti. Oleh karena itu, jangan kita sia-siakan hidup kita yang sekali ini. Jangan sia-siakan Ramadan ini. Kita tidak pernah tahu apakah kita akan berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita. Apa saja yang bisa kita lakukan di 10 hari terakhir ini untuk kita meningkatkan iman dan takwa kita? Yang pertama adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Janganlah kita tinggalkan sehari untuk membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah petunjuk kita agar kita selamat di dunia ini, ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah Alkitab Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Mari kita maksimalkan 10 hari terakhir Ramadan ini dengan kita memohon petunjuk pada Allah melalui banyak membaca Al-Quran. Di samping ayat-ayat yang kita baca pun akan menambahkan pahala bagi kita. Mumpung masih ada Ramadan, mumpung pahala dilipat gandakan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.